Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 21 Desember 2020 dengan judul Rumah Mewah untuk Orang Tebusan. Ayat inti, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yohanes 14 ayat 2. Keterangan, Kristus dengan pengorbanannya membayar hukuman dosa tidak hanya akan menebus umat manusia, tetapi memulihkan kembali kekuasaan yang telah mereka lepaskan. Semua yang hilang oleh Adam pertama akan dipulihkan oleh yang kedua. Nabi berkata, "Hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu." Dan Paulus menunjuk kepada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah menciptakan bumi untuk menjadi tempat tinggal makhluk suci dan bahagia. Tujuan itu akan terpenuhi ketika diperbaharui oleh kuasa Allah dan dibebaskan dari dosa dan duka cita. Itu akan menjadi rumah kekal bagi yang ditebus. Ketakutan untuk mewarisi masa depan tampaknya terlalu material, sehingga telah membuat banyak orang rohani menyingkirkan kebenaran yang membawa kita untuk memandangnya sebagai rumah kita yang sekarang. Kristus meyakinkan para muridnya bahwa dia pergi untuk menyiapkan rumah bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima ajaran firman Allah tidak akan sepenuhnya masa bodoh tentang tempat tinggal surgawi. Namun, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak memadai untuk menggambarkan upah orang benar. Itu akan diketahui oleh mereka yang mencarinya. Tidak ada pikiran yang terbatas yang bisa memahami kemuliaan Firdaus Allah. Dalam Alkitab, warisan orang yang diselamatkan disebut negeri. Di sana gembala surgawi memimpin kawanannya ke sumber air hidup. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan dedaunan pohon adalah untuk melayani bangsa-bangsa. Ada aliran yang terus mengalir, jernih seperti kristal, dan di sampingnya ada pohon-pohon menaungi jalan yang telah disediakan bagi mereka yang telah ditebus Allah. Ada dataran lebar yang luas membentang ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah menjulang tinggi ke puncak kemuliaan. Di dataran yang damai itu, di samping sungai yang hidup itu, umat Tuhan, para musafir dan pengembara yang sudah lama berkelana akan menemukan sebuah rumah. Semua kasih Bapa yang telah turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua mata air kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa pria dan wanita, hanyalah sebagai sungai kecil ke laut tanpa batas jika dibandingkan dengan kasih Allah yang tak terbatas dan tak kenal lelah. Review and Herald 22 Oktober 1908. Saudaraku yang kekasih, satu rumah bagi umat tebusan Allah sediakan. Gambaran tentang rumah ini adalah rumah yang tidak pernah muncul dalam pemikiran manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Tempat yang indah, tempat yang Tuhan sediakan bagi umat tebusan, bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa, percaya dan setia kepadanya.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih dan Allah yang maha kuasa. Untuk segala yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan indah dan ajaib. Dan kami kembali diingatkan akan janji satu rumah tempat tinggal bagi umat tebusan, tempat yang indah. Ya Tuhan, kembali kami hari ini menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami menjalankan aktivitas dan pekerjaan hari ini, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan mencurahkan berkat-berkat dari sorga. Hamba berdoa kepada umat-umat Tuhan yang memiliki rencana-rencana, pergumulan dan kebutuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir memberikan pertolongan dan berkat-berkat dari sorga. Yang dalam keadaan sakit, marilah Tuhan menjamah tubuh dan memberikan pemulihan, sehingga bersyukur karena kasih setia Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.